Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata kuntilanak? Hantu perempuan yang menyeramkan dengan rambut yang panjang, hantu dengan suara tertawa menyeramkan, atau hantu yang mati karena anaknya? Cerita tentang hantu kuntilanak ini memang sudah melekat dengan masyarakat Indonesia. Kuntilanak sering berada di sebuah pohon yang tinggi untuk menakuti mangsanya. Salah satu pohon yang menjadi tempat tinggal kuntilanak adalah pohon waru. Banyak orang yang percaya bahwa pohon ini menjadi tempat tinggal para kuntilanak. Mitos pohon waru doyong ini sudah menyebar di masyarakat. Pohon waru merupakan pohon yang berukuran besar dan biasanya ditanam di pinggir jalan atau halaman rumah. Digunakan sebagai tanaman peneduh, pohon ini memang bisa tumbuh dengan tinggi dan membuat sekitarnya terlihat rindang. Bisa tumbuh liar di mana saja. Mungkin di sekitar tempat tinggal Anda banyak pohon ini memiliki bentuk bunga seperti hati, atau orang Jawa mengenalnya dengan waru. Kadang daunnya juga digunakan untuk pakan ternak. Tapi di balik kegagahan dan manfaat waru tersimpan mitos yang menyeramkan. Bahkan banyak orang yang takut untuk berada di pohon waru pada malam hari. Mitos pohon waru doyong memang sudah kental di masyarakat. Orang tua pasti akan melarang anak-anak bermain di waru doyong menjelang maghrib karena bisa diculik oleh kuntilanak. Kata doyong berasal dari kata condong. Bentuk pohon waru ini memang ada satu sebagian yang agak menyondong. Ada ranting yang bisa digunakan untuk duduk. Disitulah tempat favorit kuntilanak. Apalagi daun waru terlihat lebat, membuat pohon waru terlihat lebih menyeramkan. Bagian itulah yang digunakan kuntilanak untuk mengganggu manusia yang lewat. Kuntilanak merupakan hantu perempuan yang meninggal karena melahirkan seorang bayi. Kata kuntilanak sendiri berasal dari kata perempuan dan anak. Oleh karena itu, kuntilanak dipercaya suka mencuri bayi-bayi yang baru lahir. Di daerah Jawa, kalau ada wanita hamil atau bayi yang baru lahir, pasti di sekitarnya diberi beberapa benda tajam seperti gunting kecil, paku, jarum, kaca, dan lainnya. Menurut orang zaman dulu, kebiasaan itu digunakan untuk menangkal bayi atau janin dari gangguan roh jahat. Misalnya menangkal bayi dicuri oleh kuntilanak, dia akan menculik janin dan dianggap sebagai anaknya sendiri. Dengan adanya benda tajam tersebut akan membuat kuntilanak takut. Selain itu, pohon waru doyong sering digunakan bermain anak-anak kecil. Di bawah pohon yang rindang dan teduh, membuat anak-anak betah berlama-lama main di sana. Ini yang membuat kuntilanak suka berada di pohon waru. Bahkan sering menampakkan diri pada siang hari. Ketika pohon waru sudah semakin besar dan tinggi, aura mistisnya memang sangat terlihat. Kuntilanak sering mengganggu dengan suara tertawanya yang khas. Selain itu, akan melemparkan batu atau apapun untuk mengganggu. Sebenarnya, kuntilanak tidak hanya tinggal di pohon waru doyong saja. Mereka sering tinggal di pohon tinggi yang sudah terlihat tua. Kalau ada pohon yang sudah tua dan dihuni oleh makhluk halus, lebih baik untuk menangkalnya dengan orang pintar, kemudian menebangnya, supaya mereka tidak mengganggu. Tapi, kalau pohon itu digunakan untuk berteduh, lebih baik dibiarkan saja, supaya lingkungan tetap asri. Yang penting, kita harus saling menghormati satu sama lain dengan makhluk yang tak terlihat, sehingga mereka tidak akan mengganggu. Itulah mitos dan misteri pohon waru doyong. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.